Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar semua? Wah, kurang semangat sekali lagi. Apa kabar semua? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak doakan adik-adik semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Awesome kids. Yes, I am. Yes, I am. Yes. Selamat hari Minggu, kita bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam ibadah ini. Meskipun ibadah kita masih secara online, tetapi hal ini tidak mengubah sukacita kita. Karena meskipun ibadah di rumah masing-masing, kita percaya Tuhan hadir, asalkan hati kita mau menyembah dan memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Adik-adik, kakak juga mau ingatkan untuk bantu subscribe di channel ini supaya kita sama-sama mendukung channel ini untuk menjadi berkat di luar sana. Kita juga punya Instagram glow.awesomekids. Adik-adik bisa follow supaya tidak ketinggalan informasi. Dan juga kalau ada adik-adik yang mempunyai permohonan doa, adik-adik bisa WhatsApp di 85954795011 dan juga bisa di email ke awk.glowfc@gmail.com. Oke. Sebelum memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Yuk, tenangkan hatinya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Pada setiap kami hingga saat ini kami bisa mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan, berikan kami hati yang mau taat dan selalu rindu untuk memuji Tuhan. Berkenanlah Roh Kudus menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita mau memuji dan bersorak untuk Tuhan. Kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita berikan hati kita, semangat kita untuk Tuhan Yesus.
Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, melepas dalam baginya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Wow, puji Tuhan adik-adik, semuanya luar biasa. Silakan duduk kembali. Adik-adik, saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mempersembahkan pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kakak ajak semuanya untuk ambil sikap berdoa. Kita mau sama-sama menghormati hadirat Tuhan. Mari kita berikan hati, waktu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari menyembah Tuhan dengan segenap hati adik-adik. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Halo princess and princesses, shalom. Apa kabar semuanya? Kak Silvi harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bersukacita ya. Yuk, seperti biasa, sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan, pastikan kalian sudah siap dengan keadaan yang sangat siap, baik itu dirinya ya, fokus dan juga siap alat tulis Alkitab dan juga buku catatannya, supaya adik-adik sekalian bisa menulis kembali firman Tuhan dan membaca dan belajar lagi di kemudian hari. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini dengan sukacita dan sehat. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu melalui ibadah hari ini. Tuhan berkati adik-adik dimanapun mereka berada, biarlah hati mereka siap dan dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Berkati juga Kak Silvi yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan juga memberikan hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, kita akan belajar satu firman Tuhan ya yang diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 17. Sekali lagi, 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 17. Kak Silvi akan membacakannya untuk kalian semua. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Wah, cerita yang luar biasa ya adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar dari Elisa. Tema kita pada hari ini adalah Elisa, orang yang terhormat. Kita sudah baca firman Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita tentang Elisa. Lalu apa ya yang dapat kita pelajari dari cerita itu? Ada 3 hal. Oke, yang pertama yaitu setia. Elisa adalah pengikut Nabi Elia yang setia. Semasa ia mengikuti Nabi Elia, Elisa ini orang yang setia belajar, setia mengikuti Tuhan dan juga setia melayani. Bahkan sebelum Nabi Elia terangkat ke surga,
Elisa ini meminta untuk mendapatkan 2 bagian dari roh Elia. Hal itu ia minta untuk ia dapat seperti Elia yang akan terus menyampaikan firman Tuhan dan mempertahankan imannya dengan setia. Jadi meskipun sudah tidak bersama Elia, Elisa tetap melayani. Dia tetap setia mengikuti Tuhan, bahkan menjadi abdi Allah yang setia melayani. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar tentang rendah hati. Awesome Kids, Elisa meskipun menggantikan Nabi Elia, tetapi ia tidak pernah merasa sombong atau mencari keuntungan. Ya, seperti ia mengatakan, saya ini pengikutnya Elia, jadi saya harus dihargai. Tidak. Elisa ini dia orang yang rendah hati. Bahkan saat ia melakukan mukjizat-mukjizat, ya, dia sadar betul bahwa itu semua adalah dari Tuhan. Orang-orang tahu yang dilakukan Nabi Elisa. Orang-orang tahu dengan apa yang dimiliki Nabi Elisa ini, dia adalah seorang abdi Allah yang kudus. Nah, Elisa ini saat mendapatkan roh pun dia tidak menjadi sombong. Tapi dengan rendah hati, ia melayani Tuhan dan tetap melayani Tuhan. Dengan setia tentunya. Lalu yang ketiga, kita belajar tentang bermartabat atau menjadi orang yang terhormat. Elisa saat datang ke rumah perempuan kaya di Sunem ini, perempuan ini memperlakukan Elisa dengan sangat baik. Ia memberikan kamar, ya, menyediakan keperluan di kamar tersebut, sehingga setiap kali Elisa singgah di Sunem, ia dapat beristirahat dengan nyaman. Nah, Elisa ini orang yang bermartabat adik-adik. Makanya dia tidak hanya mau menerima kebaikan dari perempuan kaya itu, tapi ia juga mau memberi. Nah, orang yang bermartabat adalah orang yang tidak hanya mau terima, tetapi mau juga memberikan. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Elisa. Elisa pun bertanya sama bujangnya saat itu, sesuai firman Tuhan yang sudah kita baca ya, bahwa apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan. Nah, ternyata perempuan ini tidak memiliki anak karena suaminya sudah tua. Dengan rendah hati, dengan apa yang dimiliki oleh Elisa, dia berkata dan dia bernubuat bahwa di hari, ya, atau di waktu yang sama seperti ini, tapi tahun depan perempuan itu akan sudah menggendong anak. Berarti dia sudah akan mempunyai seorang anak. Perempuan ini tadinya tidak yakin, adik-adik. Perempuan ini tuh tadinya mikir, tidaklah, itu mustahil. Tapi di dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa ternyata benar 1 tahun kemudian di hari yang sama, ya, di waktu yang sama, pada saat Elia mengatakannya, dia pun memiliki seorang anak. Awesome Kids yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar bahwa sebagai prajurit Kristus, murid-murid Tuhan, kita harus selalu setia melakukan firman Tuhan. Kita belajar rendah hati dan juga bermartabat, sehingga kita menjadi orang yang terhormat. Misalnya, adik-adik punya bakat khusus, punya kemampuan khusus, ya, adik-adik tidak boleh sombong. Atau mungkin adik-adik punya kekayaan, harta, kaya raya, adik-adik tidak perlu sombong, bahkan memuji diri sendiri atau membanggakan diri, karena yakinlah bahwa itu semua pemberian Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kebaikan yang luar biasa, ya. Justru kita harus ingat bahwa saat kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, kita juga mau memberi yang terbaik. Jadi kita tidak perlu sombong. Kita harus tetap rendah hati. Kita harus rendah hati dan kita juga sadar bahwa kita juga harus melayani orang lain. Melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Nah, ingat ya, untuk tidak hanya mau menerima saja, tetapi belajarlah untuk memberi. Apalagi jangan sampai cuma mau minta gitu ya.
Tapi ingat perkataan Tuhan bahwa lebih baik kita itu memberi daripada menerima. Karena itu, jika sudah tahu bahwa kita menerima yang terbaik dari Tuhan, kita juga mau belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui hidup kita. Menjadi orang yang rendah hati dan selalu mengikuti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan sepanjang hidup. Kita juga mau memberi yang terbaik bagi orang tua, bagi guru, bagi teman-teman kita melalui sikap kita dan perbuatan kita yang sesuai dengan firman dan menjadi berkat. Wah, itulah orang yang terhormat. Kita mau menjadi orang yang terhormat seperti Nabi Elisa. Yuk kita setia melakukan firman Tuhan, rendah hati, sadar diri bahwa apa yang kita punya itu adalah dari Tuhan. Dan tentunya menjadi orang yang bermartabat, yaitu yang senang memberi, ya, yang mau memberi, tidak hanya menerima. Kita menerima yang terbaik dari Tuhan, kita juga mau memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui memberi yang terbaik bagi sesama. Nah, adik-adik, kita sudah selesai belajar firman Tuhan. Ya, biarlah firman ini terus menjadi rema dalam hati kita dan menjadi pengingat untuk kita terus melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, menjadi orang yang terhormat. Good. Nah, ayat hafalan di minggu ini ada di Amsal 22 ayat yang keempat. Sekali lagi, Amsal 22 ayat yang keempat, yaitu ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Awesome Kids, di bulan Agustus pasti kita ingat tentang ulang tahun negara kita, HUT RI. Ya, nah khusus di minggu ini secara khusus kita mau berdoa buat bangsa kita yang tengah berulang tahun. Tanggal 17 nanti kita mau minta pertolongan Tuhan secara khusus dalam kondisi pandemi COVID ini. Kita mau berdoa Tuhan terus memberkati Indonesia, Tuhan terus memulihkan Indonesia, dan Tuhan terus menjaga Indonesia. Untuk itu kita akan mengakhiri firman Tuhan kita dengan doa, sekaligus kita mau berdoa untuk bangsa kita. Mari siapkan hatimu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami belajar untuk menjadi orang yang terhormat, orang yang mengasihi Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, secara khusus pada hari ini kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mau berdoa di bulan ini, tepat di tanggal 17 nanti adalah hari ulang tahun bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan terus menyertai. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang berjuang di garis depan, yang berjuang untuk dapat memberantas pandemi ini, dapat menyelesaikan pandemi ini. Tuhan juga berkati para pemerintah, tim medis, pihak manapun yang ikut andil bagian dalam perjuangan pandemi ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan berikan hikmat dan kesehatan. Terlebih Tuhan memberkati rakyat Indonesia yang mungkin sudah terpapar, yang dalam masa pemulihan, atau mungkin bagi keluarga yang sudah ditinggalkan. Tuhan tetap memberikan penghiburan, sukacita, bahkan kesembuhan bagi kami yang membutuhkan. Tuhan Yesus, secara khusus juga kami berdoa untuk bangsa kami, bagi setiap pemimpin, bagi setiap jajaran pimpinan, Tuhan yang memberikan hikmat sehingga boleh mengambil keputusan dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, Tuhan pulihkan menjadi lebih baik lagi dalam segala aspek yang dibutuhkan, dalam aspek perekonomian, kesejahteraan. Tuhan terus memberkati. Kami rindu Tuhan, bangsa kami dipulihkan. Kami rindu Indonesia menjadi bangsa yang penuh sukacita dan bangsa yang berkat bagi seluruh dunia. Tuhan berkati dan Tuhan pulihkan Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan, Indonesia ada bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai dalam ibadah kami. Terus pimpin kami dimanapun kami berada. Kami serahkan kehidupan kami serahkan bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Awesome Kids, semangat melakukan firman Tuhan dan juga selamat merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jangan lupa untuk terus berdoa bagi bangsa kita ya. Nah, apabila adik-adik ada permohonan doa secara khusus, adik-adik bisa menyampaikan lewat WhatsApp di 0859 5479 5011. Sekali lagi 0859 5479 5011 atau dapat melalui email di awk.glowfc@gmail.com. Jangan lupa juga untuk follow Instagram glow.awesomekids agar kamu dapat update atau info terbaru seputar Awesome Kids. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Glow Awesome Kids. Okay, see you and God bless you. Bye-bye.